sih ibu-ibu ini? Ternyata ini sebuah alat panggang untuk membuat kue. Kue apa ya kira-kira? Nah, mau cicipi makanan yang enak, lembut dan bergizi? Ini dia salah satunya, Stikuk alias lapis legit. Salah satu perusahaan makanan di Semarang, Jawa Tengah lah yang memproduksi lapis legit aneka rasa. Gak cuma original, bahkan lapis legit memiliki varian rasa lain seperti keju, pandan, cappuccino, dan pisang. Penasaran dengan proses produksinya yang unik? Come on, ikutin Unyil yuk. Proses pertama, pecahkan telur. Memecahkan telur secepat ini butuh ketelitian dan keahlian. Salah-salah bisa ikut deh cangkangnya. Dalam sehari, produksi pabrik ini mampu menghabiskan ratusan kilogram telur loh. Wih, gak pegel ya Bu. Membuat lapis legit memang membutuhkan banyak telur. Tujuannya untuk melembutkan tekstur dan membuat empuk lapis legit. Oke, telur sudah siap. Berikutnya kita siapkan bahan-bahan lainnya yuk. Timbang gula pasir sampai jumlah yang dibutuhkan. Lalu timbang juga baking powder dan bumbu khusus lapis legit yang terdiri dari bubuk cengkeh, kayu manis, pala dan lainnya. Terakhir timbang juga tepung terigunya ya. Kebut Pak. Unyil bisa dimarahin Pak Hendro nih kalau telat. Unyil kan janji tepat waktu. Ye, Den Unyil. Namanya juga motor butut, Den. Segini udah paling kenceng, Den. Iya sih. Ya udah, buruan deh Pak. Ayo. Ya udah, pegangan ya. Pak Oga gas nih. Aduh. Hah? Tepat waktu kan? Pak Oga, ngeremnya bikin kaget deh. Ya udah deh. Mana telurnya? Ya, kok pecah Pak? Aduh, Pak Oga sih ugal-ugalan. Ya, malah nyalahin Pak Oga. Nasib. Come on, kita buat adonan lapis legitnya. Masukkan gula pasir pada wadah mixer yang sudah berisi telur. Masukkan juga bumbu rempah yang memberi efek aroma dan rasa yang khas pada lapis legit. Aduk-aduk terus sampai mengembang. Kira-kira selama 5-20 menit. Setelah adonan mengembang, tambahkan tepung terigu. Terakhir masukkan margarin. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Selain adonan dengan rasa original, ada juga nih pembuatan adonan khusus lapis legit rasa. Kali ini kita buat lapis legit dengan rasa pandan. Jadi masukkan margarin yang sudah diberi pasta pandan ya. Wah, warnanya jadi berubah hijau cantik tuh. 15 menit mengaduk, adonannya sudah jadi tubuh. Adonan siap diproses lebih lanjut. Sebelum membuat kue lapis pada mesin pengovenan, siapkan dulu loyang yang akan digunakan. Agar adonan kue tidak lengket saat mengoven nanti, loyang berukuran 60 x 70 cm ini diolesi minyak sayur. Lapisi juga dengan kertas teflon yang juga diolesi minyak sayur pada permukaan luarnya. Dijamin gak akan lengket deh kuenya. Sekarang waktunya membuat kue lapis legitnya. Hore! Ayo ibu-ibu, siapkan adonan dan jangan lupa timbang dulu ya. Perusahaan kue lapis yang sudah ada sejak 23 tahun ini memiliki cara unik untuk membuat kue lapisnya. Seperti ini caranya. Dalam loyang, tuang dan ratakan adonan lapis legit. Ini adalah cara membuat lapisan pertama pada lapis legit. Cara memanggangnya pun cukup unik loh, dengan menarik dan mendorong loyang berkali-kali. Sambil sesekali memutar loyang searah 180 derajat, dalam waktu singkat, 3-5 menit, adonan sudah matang tuh. Oven ini menggunakan perapian dari atas dengan suhu 220 derajat Celcius. Makanya loyang harus berkali-kali ditarik dorong biar kuenya nggak gosong. Oke deh, lapisan pertama matang. Sekarang kita buat lapisan kedua. Caranya sama dengan membuat lapisan pertama.
Tinggal tuang dan ratakan adonan di atas lapisan pertama. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai lapisan kue berjumlah 14. Wow, banyak juga ya. Nah, untuk varian rasa keju, jangan lupa beri parutan keju di bagian paling atas. Wih, makin mantap deh rasanya. Memanggang selama kurang lebih 30 menit, lapis legitnya sudah hampir jadi nih. Tuh kan, loyang kuenya sudah bisa diangkat. Loyang lapis legit kemudian dipindahkan ke dalam rak penyimpanan. Penyimpanan dalam ruangan pendingin ini bertujuan untuk menurunkan suhu lapis legit menjadi lebih rendah. Juga membunuh bakteri pada kue lapis. Saking sterilnya, gak sembarangan orang boleh masuk loh. Lapis legit siap dipotong. Sebelum membelahnya, ukur dan tandai agar ukuran potongan benar-benar sama rata. Satu loyang bisa menghasilkan 30 potong lapis legit berukuran 6 x 18 cm. Setelah ditimbang, masukkan tiap potongan ke dalam plastik. Lalu vakum untuk menjadikan kue lebih tahan lama. Bahkan bisa sampai setahun loh. Wah! Memvakum kemasan lapis legit juga membuat plastik kedap udara, sehingga bakteri dan kuman gak bisa masuk. Terakhir, tempel stiker untuk menandai varian rasa. Ada pandan, keju, pisang, dan cappuccino. Lapis legit dijual seharga 20 ribuan di seluruh daerah Jawa Tengah dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kandungan gizi dalam lapis legit terbilang cukup tinggi. Energi dan protein yang dikandungnya baik untuk tubuh jika dikonsumsi tidak berlebihan. Menikmatinya pas banget jika ditemani dengan teh hangat. Ayo, siapa yang mau menikmati makanan lembut bergizi ini? Den Unyil kemana sih? Katanya upah nganter mau dikasih kue lapis. Pak, Oga. Nah, datang juga tuh yang ditunggu-tunggu. Wah, itu kue buat Pak Oga kan, Den? Hah? Asik. Tenang, Pak Oga. Punya bapak khusus nih. Nah, yang ini nih, Pak. Unyil pulang duluan ya, Pak. Dadah. Asik. Makasih, Den. Apaan nih? Kok keras? Hah? Kulit telur? Den Unyil. Unyil, kita belajar bersama. Jegrek, jegrek. Ayo tebak, lagi motong apa tuh? Nah, ini dia hasilnya. Wih, bikin lapar ya. Siapa sih yang gak suka buah durian? Buah berduri yang punya julukan si raja buah ini sudah pasti banyak penggemarnya deh. Di kota Samarinda, Kalimantan Timur, buah durian menjadi andalan salah satu perusahaan bakery ternama. Buah durian disulap menjadi selai isian roti yang lembut. Meski baru diproduksi sejak 2 tahun lalu, roti ini sudah banyak digemari masyarakat Kalimantan Timur. Bahkan produksi roti durian sudah mencapai 2.500 buah per hari. Wah, banyak banget ya. Yuk ikut Unyil belajar membuat di dapurnya langsung. Ih, Pak Oga, kok lemes sih goesnya? Wah, pasti Pak Oga lapar ya. Ini loh, Den, wangi duriannya bikin ngiler. Ini kan buat bikin selai durian, Pak. Wah, kalau gitu Pak Oga semangat nih, Den, goesnya. Stop. Wah, pada mau kemana nih? Wih, pakai bawa durian lagi. Bagi dong, Nyil. Woi, Mul, bantuin dulu, baru dikasih. Ya nggak, Den? Betul, Pak. Bul, bantuin Unyil bikin roti durian yuk. Baru nanti dapat makanan. Ayo, siapa takut? Lah. Den Unyil main pergi aja. Ini duriannya. Langkah paling pertama, membuat adonan roti. Aura sudah siap membantu nih. Yuk, campurkan dulu susu dengan telurnya ya. Jangan lupa masukkan juga es batu untuk menjaga suhu adonan. Sekarang campur semua bahan menjadi satu dalam wadah mixer. Aduk perlahan selama 2 menit saja.
Jika sudah membentuk gumpalan, baru deh masukkan mentega. Aduk lagi dengan kecepatan sedang selama 10 menit. Pastikan adonan benar-benar kalis ya. Sip, sudah jadi nih. Banting dan rapikan adonan agar rata dan halus. Baru deh timbang adonan masing-masing 1.200 gram. Selanjutnya press dengan mesin ini. Adonannya langsung kepotong tuh. Satu kali press bisa menghasilkan 36 potong adonan roti. Agar bentuk adonan sama, baru deh dibentuk bulat-bulat. Aura, Puan, dan Alfian, ayo dong bantu. Bulatan adonan kemudian ditempatkan dalam loyang berukuran 12 x 22 cm. Dalam satu loyang berisi 8 adonan bulat. Siap deh dipanggang. Panggang adonan pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Sudah ada yang matang. Ayo Mas, diangkat dulu ya. Jangan lupa lepas dan keluarkan roti dari dalam loyang. Lalu olesi margarin agar tampilannya mengkilap. Demi ngenyangin perut, mesti buang sampah dulu lagi. Capek. 1, 2, 3, 4. Sudah penuh nih raknya. Tinggal disimpan deh rotinya. Aduh, au. Apaan nih? Siapa nih yang buang kulit durian sembarangan? Ini pasti kelakuannya si Embul deh. Embul. Ada roti, ada selai. Giliran Alfian yang akan membantu membuatnya nih. Sekarang pisahkan biji sama dagingnya. Pisahkan daging durian dari bijinya yuk. Jenis durian yang digunakan yaitu durian lokal dari Kalimantan dan beberapa daerah di Indonesia. Alfian, Unyil juga mau dong. Selanjutnya panaskan susu cair dan campur dengan gula pasir. Aduk-aduk sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan bahan tambahan lain, termasuk daging duriannya. Aduk lagi sampai benar-benar mengental. Harum. Unyil makin gak sabar nih mau cicipin. Tada, selainya sudah jadi nih. Yuk kita isi ke dalam rotinya. Sebelum mengisi, belah rotinya dulu ya. Agar roti tidak hancur, lakukan gerakan seperti menggergaji ya. Belah perlahan sampai hampir putus. Baru deh isi selainya ke dalam roti. Ada 2 varian roti durian, yaitu original dan keju. Untuk varian keju, tinggal parutkan saja keju di bagian atasnya. Jangan lupa langsung masukkan roti ke dalam kemasan karton. Bungkus kembali dengan kemasan plastik ini. Kemasan roti selanjutnya akan disil agar roti lebih higienis dan menjaga aroma duriannya tidak menyebar, sehingga aman dibawa kemana-mana deh. Satu roti durian original harganya Rp25.000, sedangkan yang keju Rp28.000. Produk ini sudah dijual sampai ke beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Mencobanya bisa juga ya memesan dengan cara online. Ternyata nggak cuma mengenyangkan loh. Buah durian juga mengandung vitamin, serat, zat antioksidan, zat besi, dan masih banyak lagi. Manfaat durian diantaranya mencegah kekurangan darah, meredakan nyeri lambung, dan memperbaiki sistem saraf. Uniknya, dalam buah ini juga ada kandungan zat yang bisa mengatasi stres dan meningkatkan kecerdasan otak. Tapi ingat ya, jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Ayo, siapa yang mau coba? Warnanya cantik banget ya. Ngomong-ngomong, ayo tebak, jus apa ini?
Oke deh, Unyil kasih tahu. Ini tuh jus ubi ungu. Bukan mau bikin minuman jus ubi atau selai ubi nih. Tapi Unyil mau bikin ubi in the jar. Wah, apalagi tuh? Daripada penasaran, ayo deh ikut Unyil ke lokasi pembuatannya di Kaliurang, Yogyakarta. Sudah pasti dong. Pertama yang harus disiapkan yaitu ubi. Kupas dulu yuk ubinya. Ayo Faiz, bantu kupas sampai tuntas. Hati-hati kena pisau ya tangannya. Jenis ubi yang digunakan adalah ubi ungu. Selain warnanya yang cantik, ubi ungu punya kandungan gizi lebih tinggi dari jenis ubi lainnya. Berat bener ya. Ayo Nyeng, lebih kuat lagi dorongnya. Ogah. Ini juga udah didorong, Gah. Makanya kan cuma singkong rebus. Jadi segini doang tenaga Enyeng, Gah. Kapan nyampe-nya Nyeng kalau jalannya kayak bekicot gini? Terus Nyeng. Iya. Sambil digoes dong, Gah. Biar jalannya kayak kereta api cepat di mana tuh? Di Jepang. Nah, itu dia Penyeng. Pak, ayo Pak. Unyil sudah mau berangkat nih. Nah, muncul juga Den Unyil. Iya Den, ayo. Pak Enyeng siap nih membantu. Nyeng, mau kemana? Aduh, gimana nih? Aduh, Nyeng, awas kamu ya. Sudah ada Ananta nih, siap mengukus ubi bareng Mbak Lucy. Panaskan air dulu ya. Agar ubi lekas matang, potong-potong dulu jadi beberapa bagian. Keras juga ya ubinya. Tekan yang kencang Ananta. Nah, baru deh masukkan ubi ke dalam panci. Proses pengukusan butuh waktu selama 30 menit. Tada! Ubinya sudah matang. Selanjutnya haluskan ubi dengan alat ini. Tambahkan air agar ubi mudah melunak. Ayo, mulai haluskan. Jadi pengen nyobain jus ubi ungu nih. Selesai. Saring jus ubi dan pindahkan ke atas wajan. Lanjut, jus ubi akan dimasak sampai menjadi pasta atau selai. Masak di atas api sedang. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan susu kental manis ya. Aduk terus sampai mengental. Kira-kira lamanya 30 menit. Sip, selai ubi ungu sudah siap. Untuk 1 hari produksi ubi in the jar butuh kira-kira 3 kg selai ubi. Nah, bahan-bahannya sudah siap nih. Den, ini mau buat apaan sih? Kolak? Kok ada ubinya segala? Bukan Penyeng, ini mau bikin pasta. Oh iya, Unyil lupa bawa airnya nih. Sebentar ya Pak, Unyil ambil air dulu. Iya Den. Apaan tadi kata Den Unyil? Pasta gigi. Berarti nggak perlu pakai ubi segala. Ini sih buat makan Pak Enyeng. Mantap. Nah, siap bikin pas. Loh, ubinya kemana Pak? Udah masuk Den ke perut Pak Enyeng. Aduh, Pak Enyeng, Unyil kan mau bikin pasta ubi. Ya, kalau nggak ada ubinya, gimana bikinnya Pak? Aduh, Den, maaf. Pak Enyeng nggak ngerti. Kirain bikin pasta gigi. Akhirnya sampai deh ke proses pengisian jar atau toples. Yuk, mulai susun. Ada biskuit sandwich, krim keju, selai ubi, buttercream, kacang, krim mocha,
biskuit gandum, dan bahan lainnya. Berat satu toples ubi in the jar yaitu 350 gram. Untuk membunuh bakteri, toples yang sudah terisi harus dipasteurisasi alias dipanaskan. Terakhir, agar tampilan toples semakin cantik, pasang stiker dan tutup dengan kain aneka warna. Jangan lupa tambahkan sendok kayu sebagai pelengkapnya. Gimana? Cantik kan? Nggak cuma bentuknya yang unik, kandungan gizi di dalamnya juga tinggi. Serat, karbohidrat, vitamin, protein, antioksidan, dan juga beta-karoten. Semua itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya mencegah kanker, menambah kekebalan tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, juga mencegah sakit mah.